Kajian Tahdzibul Akhlaq masih penyakit hati nomor 11, yaitu al-kibr, takabur. Yang terakhir bahayanya amat sangat besar itu ternyata. Dengan dua hadis saja sudah menggambarkan demikian. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja dari al-kibru. Kemudian satu lagi, hadis yang kedua nih ya, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Takabur dan keagungan itu adalah sepasang baju kebesaranku. Ini hadis qudsi. Barang siapa berani menentangnya, maka pasti aku akan mengazabnya di neraka jahanam tanpa ragu. Ditegaskan di dalam hadisnya. Aku pasti akan menyiksanya di neraka jahanam tanpa ragu. Itu dua hadis tersebutnya sudah sangat menggambarkan bahaya binasa, itulah malapetaka besar gitu kalau di dalam hati ada al-kibru. Yang ternyata di penjelasan yang terakhir dari hadis tersebut, dari la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin, itu ternyata al-kibru ini yang menjadi penghalang untuk seseorang berakhlakul karimah. Watil kal akhlaqu hiya abwabul jannah. Yang ternyata al akhlakul karimah itulah pintu surga. Kenyataannya artinya berakhlakul karimah itu di sini ada 10 poin kemarinnya. Ada 10 poinnya karena dengan adanya al-kibru, takabur di dalam hati, maka akan mengunci semua pintu tersebut. Sehingga orang yang demikian itu 1, 2, 3 sampai 10 kemarinnya tidak bisa mengamalkan hadis, merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan sesuatu. Yang kedua, tidak bisa tawadu, di mana tawadu itu adalah puncaknya akhlak seorang yang bertakwa. Tidak akan bisa tawadu, di mana tawadu itu adalah puncaknya akhlak dari orang yang bertakwa. Dan nantinya nanti ke berikutnya justru tawadu ini adalah penawar, itu obat dari takabur. Kemudian yang keempatnya tidak bisa lepas dari hasud. Kelima, tidak bisa lepas dari dendam. Keenam, tidak akan bisa menjadi benar atau tidak akan bisa untuk menjadi sidik ya. Ketujuh, tidak bisa lepas dari sifat pemarah lah jadinya gitu ya. Mungkin kalau emosional tidak tepat gitu ya, ini tidak bisa lepas itu dari sifat pemarah. Kedelapan, tidak bisa ketujuh nih, tidak bisa kedelapannya tidak bisa memaafkan.
Kemudian yang ke-9, tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang halus. Dan yang terakhir sebaliknya, tidak akan bisa menerima nasihat. Nah, ini pintu-pintu al-akhlakul karimah di mana inilah pintu surga. Nah, sekarang yang baru nih, syarru anwa'il kibri. Ragam macam keburukan dari al-kibru. Nah, bab ini subbab mungkin ini bagian ini nih. Ini nanti lebih ke ini nih, lebih ke penjelasan tentang atau penjelasan rincian tentang al-kibru, takabur yang sesungguhnya. Takabur yang sesungguhnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-kibru itu adalah batrul haqqi wa gomsun nas. Nah, berarti dua hal tersebut nanti dia akan diurai gitunya lebih mendalam lagi. Syarru anwa'il kibri, itunya judulnya ya, ragam keburukan al-kibru. Supaya tidak lupaan ya, ini harus diingatkan kembali diingatkan kembali. Al-kibru itu takabur yang masih ada di dalam hatinya, supaya dibedakan saja antara apa yang masih ada di dalam hati. Kemudian kalau takabur itu al-kibru yang sudah dimunculkan, dikeluarkan menjadi amal perbuatan. Nah, al-kibru itu ya jadi bibitnya gitunya, bibitnya sumber dari takabur itu adalah al-kibru. Nah, al-kibru itu ya ini tidak mesti, al-kibru itu tidak mesti diungkap, dikeluarkan menjadi amal anggota badan. Batrul haq, menolak, mengingkari al-haq itu adanya di dalam hati. Kemudian gomsun nas juga merendahkan orang, tidak mesti. Kemudian terlontar berupa ucapan menghina, merendahkan orang, atau melakukan sesuatu yang maksudnya merendahkan orang. Nah, tidak mesti sampai demikian. Nah, hadis tadinya yang la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, di dalam hadisnya pun bukan beramal. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, yang di dalam hatinya misqala habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, meskipun hanya sebesar debu. Nah, makanya ya inilah gitunya judulnya kan, penyakit hati yang ke-11 itu al-kibru. Nah, penyakit hati tentu adanya di dalam hati. Nah, juga nih ya kita kaitkan juga nih dengan kajian Fathul Bari Kitabul Adab yang hari Selasanya kebetulan juga sedang membahas tentang khuluk yang benar. Mestinya khuluk yang benar itu adalah Al-Quran garis miring Islam, berarti ajaran Islam lah gitunya, ilmu ajaran Islam. Nah, kalau bukan Al-Quran atau ajaran Islam yang khuluknya disebut khuluk itu ya, yang ditanamkan di dalam hati, pasti penyakit hati yang ada, yang tumbuh di dalam hatinya. Nah, jadi seperti itu masalahnya gitu ya. Kalau khuluk sebagai khuluk gitu yang ditanamkan di dalam hatinya bukan Al-Quran atau Islam, maka penyakit hati. Bahkan yang menanamkan Al-Quran di dalam hati pun belum tentu terbebas dari penyakit hati.
tergantung kepada seberapa ini berartinya apa sih sebutannya bahasanya seberapa ini maksudnya menumbuhkan, bukan hanya menanam. Kalau diibaratkan benih itu kan ditanam itu kan dimasukkan ke dalam tanah gitulah. Jadi bukan sekedar menanam tapi sampai menumbuhkan Al-Quran sehingga Al-Quran itu di dalam hatinya tumbuh subur. Nah, kalau Al-Quran yang tumbuh subur di dalam hatinya, nah ini penyakit hati akan tersingkirkan. Kalau Al-Quran atau ajaran Islamnya itu tidak ditanamkan ya gitu ya, artinya ada di dalam hati tapi tidak dirawat, tidak ditumbuhkan, maka akan terkalahkan oleh penyakit hati. Jadi kalau orang Islam yang sebutlah hanya orang Islam yang menanamkan Al-Quran di dalam hatinya belum tentu terbebas dari penyakit hati. Orang Islam yang takabur ada, yang ria ada, yang ujub ada. Nah berarti ajaran Islamnya yang tidak ditumbuhkan. Dan ditumbuhkannya itu dengan cara ya ditanamkan dengan kuat gitunya. Ditanamkan dengan kuat di dalam diri. Nah supaya tertanam dengan kuat itu adalah dengan cara diamalkan. Tanpa diamalkan Al-Quran itu hanya ada tapi tidak tumbuh gitu ya. Ada di dalam hati tapi tidak tumbuh kalau Al-Qurannya tidak diamalkan. Nah kembali ke sini nih ya, syarru anwa'il kibri, ragam atau macam keburukan dari al-kibru. Syarru anwa'il kibri, nah yang ini nih yaitu ada 3, si garis besarnya ada 3 ya. Keburukan dari al-kibru itu ada 3. 1 ma yamna'u min istifadatil ilmi. Benar-benar berat nih, sangat berat itunya al-kibru ini nih. 1 ma yamna'u min istifadatil ilmi, menjadi penghalang untuk berilmu. Yang 1 ya, menjadi penghalang untuk berilmu. 2 wa qabulil haq, untuk menerima al-haq. Kan justru kan sesuai dengan sabda Rasulullah kan al-kibru itu adalah batrul haq, ya pasti berarti jadi seperti ini. Yamna'u min qabulil haq, menjadi penghalang untuk menerima al-haq. Nah, di mana al-haq itu kan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu al-haq, yaitu kebenaran hakiki. Kebenaran yang sesungguhnya itu adalah yang dari Allah. Kalau yang dari manusia artinya bukan dari Allah ya. Kalau yang dari manusia itu ya gitulah, dina bener nage kabeneran, dan benarnya itu nisbi. Besok lusa bisa jadi yang sebelumnya baik, sebelumnya benar, nanti berubah karena situasi dan kondisinya juga sudah berubah. Artinya mengikuti perubahan zaman mungkin sebutannya lah. Kalau Al-Quran kan benarnya itu abadi, karena Allah tidak akan mengubah, merevisi Al-Quran yang sudah diturunkan dan Allah nyatakan sempurna. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, orang yang ada al-kibru di dalam hatinya ini, al-kibrunya itu akan menjadi penghalang untuk menerima al-haq. Sulit artinya. Nah, ini akibatnya kalau orang kafir sudah karena mereka sudah jelas-jelas semuanya al-haq itu diingkari, ditolak oleh mereka. Ya kalau orang kafir kan sudah yang kudu diomongkeun deui lah sebut tari kafir mah. Nah ini untuk orang Islam, bener hadis ininya benar-benar jawamiul kalim. Ini hadis yang
orang Islam akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Wah, ternyata sangat luas. Nah, termasuk dalam hal ini orang Islam tapi al-haq itu sulit masuk ke dalam hatinya. Ya, orang Islam agamanya Islam tapi al-haq itu sulit masuk ke dalam hatinya. Seperti kafirnya di mana? Seperti Abu Jahal. Hafal ayatnya, paham juga maknanya, tapi kan sulit untuk masuk ke dalam hati. Dan kalau Abu Lahab sama Abu Jahal, Abu Lahab samalahnya, itu memang tidak memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya. Tegas gitu, keras hatinya, sehingga yaitu al-haq itu begitu sulit masuk. Akibatnya ini yang sering saya katakan, ternyata untuk taat itu tidak mudah. Ya, ternyata untuk taat kepada Allah itu tidak mudah. Nah, ini akan mengalami hal seperti ini. Kalau batrul haq, kalau sulit karena terhalang oleh al-kibru yang ada di dalam hatinya, maka akan sulit untuk menerima al-haq meskipun orang Islam. Ya, kenalah oleh hadis yang tadi, orang Islam yang mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Kalau orang kafir kan tidak ada satupun al-haq yang diterima, sehingga orang kafir itu kan tidak ada satupun amalannya yang mengamalkan Al-Quran. Pasti demikian. Ini orang Islam nih ternyata mengikuti mereka. Ini juga terbawa nih, berarti orang Islam tapi begitu sulit gitu al-haq itu untuk masuk ke dalam hatinya. Mungkin ini nih ya, yang kedua nih ya, sulit menerima al-haq. Ini yang untuk al-haq itu bisa masuk, ya hatinya harus terbuka dulu. Hatinya terbuka gitu untuk ya Islam intinya kan. Ketika Islam itu datang, hatinya itu terbuka menerima dengan lapang dada, bahkan sebutannya. Ketika Islam itu datang, dia membuka hatinya menerima dengan lapang dada, ya masuklah Islam ke dalam hatinya. Dan menjadi khuluq, berarti kan Islam itu menjadi khuluq. Nah, ternyata itu kan terkait dengan itu ayat anggerta surat itu ayat 125 teh nanti. Mayyuridillahu bihi khairon yashrah sadrahu lil Islam. Tah gitu tinggal deui ayat eta surat naon teh. Nah, untuk Islam bisa masuk itu bagaimana? Harus terbuka hatinya. Al-An'am ayat ya tuh nyari ayat nah apal suratan tuh. Oke, atuh orang tinggal heula biar apa namanya benar gitunya, bisi ada yang salah tak baca ayatna. Oke, sebentar nih. Famay yuridillahu, oh tuh kan salah di sini tadinya. Famay yuridillahu an yahdiyahu. Itu kalau bahasa yang tadi man yuridillahu bihi khairon itu hadis. Kalau yang itu may yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Nah, pasti sejalan atau hadis dengan ayatnya ya. Ini ayatnya nih seperti ini nih. Famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya, barang siapa yang Allah menghendaki memberinya petunjuk. Nah, inilah cara Allah. Faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah menghendaki memberinya petunjuk. Nah, kata ininya nih, jawab syaratnya yasroh, pasti ini dengan cara ini Allah membukakan. Yasroh sodrohul lil Islam, Allah pasti Allah membukakan hatinya untuk Islam.
ngadoa meninggal lah, itulah berdoalah seperti ini. Nggak ada salahnya, benar bahkan gitunya berdoa seperti ini, ya bahasa sendiri saja. Misalnya kalau mau ambil dari ayat Quran juga boleh. Dulu doa Nabi Musa kan seperti itu, Rabbishrahli sadri, ya Allah bukakanlah hatiku, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, itu doa Nabi Musa ya. Ya Allah di surat Toha, itu ya surat Toha ayat seberapa ya, itulah itu tadi nu ieu apal ayatna suratna henteu. Nu Rabbi syrah li sadri mah surat Toha ada teh ayatna. Nu eta teh apal ayatna. Kalau mau misalnya meminjam gitu lafadznya dari ayat Quran, itu doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah bukakanlah hatiku. Nah ternyata ini kan ayat surat Toha 25-26-nya. Iya. Surat Toha 25-26. Ya itu dua we nu eta gitu yang dimintanya. Kalau kesananya kan wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ieu we ieu aja 25-26 we. Ya Allah bukakanlah hatiku, Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Kalau itu kan berlaku untuk siapapun kan, doa demikian. Kalau wahdul uqdatam min lisani yafqahu qouli, eta mangke lamun rek ngobrol jeung bapak angkat hese. Dulu Nabi Musa kan minta heureun letahnya. Karena yang dihadapi Nabi Musa itu kan Firaun bapak angkatnya. Itu dua tuh. Atau dengan bahasa sendiri juga boleh, ya Allah bukakanlah hatiku agar untuk agama Islam lah, misal demikian juga boleh berdoa. Karena menurut ayat ini kan surat Al-An'am 125, barang siapa yang Allah menghendaki memberinya petunjuk, seperti ini caranya. Karena di sini yang melakukannya itu Allah, yasroh itu Allah yang membukakannya. Yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan membukakan hatinya untuk Islam. Tapi kan jangan hanya berdoa, tapi dianya sendiri tetap saja sulit, tetap saja tidak ada kemauan untuk menerima dan mengikuti al-haq. Percuma berdoa demikian juga. Jangan-jangan doanya demikian malah masuk golongan yang khatamallahu ala qulubihim, karena sebetulnya dirinya itu tidak ada kemauan untuk membuka hatinya, malah jangan-jangan kena oleh yang khatamallahu ala qulubihim karena orangnya tidak mau membuka hatinya. Jadi tetap memangnya doa itu harus selalu sejalan dengan amal, atau apa yang didoakan itu harus dijalankan, harus diamalkan. Ya Allah bukakanlah hatiku, ya kamu sendiri, kata Allah itu mulai oleh diri kamu sendiri, buka hati kamu. Nah di sininya yang kedua kan ya, sulit untuk menerima al-haq. Kenapa? Ya artinya tidak terbuka untuk al-haq, untuk untuk al-haq itulah segala sesuatu yang datang dari Allah. Eta teh anger kadinya deui sinya, karena kalau di penyakit hati nomor berapa, nomor 8 kalau nggak salahnya, ittibaul hawa. Nomor 10 kan kemarin ujub, nomor 9 ria, nomor 8 bab ittibaul hawa. Di akhir pembahasan hadis tersebutnya ya tentang al-hawa, bukan hadis, tentang al-hawa. Pada akhirnya kan hanya ada dua, apa yang diikuti oleh manusia itu kalau bukan al-haq pasti al-hawa. Nah, kenapa tidak menerima al-haq, sulit menerima al-haq? Nah, dirinya sendiri, karena dirinya sendiri gitu lebih cenderung mengikuti al-hawa, ya sulit berarti untuk menerima al-haq. Nah, kalau mau membuka diri lah intinya ya, mau membuka diri. Nah, di sini gitu Allah berjanji. Artinya kan ayat ini, orang yang ada kemauan membuka diri untuk Islam,
Di sini kan untuk Islamnya, yashrah sadrahul lil Islam di dalam ayatnya. Kalau orangnya, dirinya sendiri ada kemauan, dirinya sendiri membuka gitulah hati selebar-lebarnya untuk Islam, ya nanti Allah yang akan melanjutkan. Seperti ayat khotamallahu ala qulubihim itu kan Allah melanjutkan apa yang dilakukan oleh orangnya. Ternyata kan ayat khotamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka itu. Allah melakukan demikian terhadap orang-orang yang sudah bertekad bulat mau kafir sampai mati, kunci oleh Allah hatinya. Ya karena orangnya sudah bertekad bulat itulah, mau menolak, mengingkari al-haq sampai mati, kunci oleh Allah. Artinya kan Allah tidak zalim, tapi merekalah yang menginginkan demikian. Artinya pada asalnya, pada dasarnya kembali dulu kepada manusianya sendiri. Allah itu hanya bahasa Sunda nama nganter hayang gitu sok cik Allah ter. Saya mau kafir sampai mati boleh kata Allah, kunci hatinya oleh Allah. Nah yang ini kan sebaliknya, kalau orangnya ada kemauan membuka diri untuk Islam, nanti oleh Allah akan semakin dilebarkan lah gitunya, akan semakin dilebarkan, semakin dimudahkan, sehingga Islam itu benar gitu bisa masuk ke dalam hatinya. Dan tadi Islam itu garis miring Al-Quran jadi khuluk, nantinya masuk ke dalam hati, tertanam di dalam hati, ditumbuhkan dengan subur, itulah khuluk yang benar. Penyakit hati pasti hilang. Ya, penyakit hatinya itu ya, karena kan Al-Quran kan penyembuh. Kalau disebut penyakit, yang menyembuhkan penyakit hati adalah Al-Quran. Kalau ibarat tubuh-tubuhan yang mengganggu lah gitunya, kalau diibaratkan sebuah lahan, menanamkan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya yang ditumbuhkan dengan subur, ini penyakit hati pasti akan tersingkirkan. Nah ininya yang kedua nih ya, bahaya besar gitunya, macam-macam bahaya besar dari al-kibru itu adalah yang pertama tadi, yamna'u min istifadatil ilmi, akan sulit menerima ilmu. Saya ingat hadis yang, tapi saya cari isinya di entah saya lupa gitu ya, redaksi Arabnya aslinya juga lupa, tapi yang maknanya kurang lebih Rasulullah menyabdakan ada dua macam orang yang akan sulit mendapatkan ilmu. Satu yang takabur, dua yang pemalu. Satu yang takabur, dua pemalu, pemalunya ke arah keilmuan, sebutnya teh diajak ayo orang ngaji, hese berarti aneh gitu kan. Kenapa? Untuk untuk ilmu gitu ya, malah malu. Ya, ada hadis yang demikiannya, tapi saya cari belum ketemu tadinya. Ada dua macam orang yang akan sulit untuk mendapatkan ilmu, yaitu satunya yang ini, kalau di dalam hatinya ada al-kibru, sulit untuk mendapatkan ilmu. Dan yang satu lagi adalah yang pemalu, malu gitu untuk urusan ilmu, malu. Di antaranya begini atunya, kalau nggak salah Ummu Salamah itu, Ummu Salamah ini saya lupa lagi Ummu Salamah atau Ummu Sulaim, perempuan sihnya, sahabat Rasulullah perempuan. Kayak gerah hadis nagi ya. Artinya tidak boleh malu begitunya. Kalau untuk urusan ilmu artinya tidak boleh gitu malu. Itu akan jadi penghalang untuk mendapatkan ilmu. Sebentar nih hadisnya nih ya. Tuh dalam bab ilmu, judulnya Imam Bukhari malu dalam menuntut ilmu gitu. Imam Bukhari ada nih yang demikian judulnya. Nah hadisnya seperti ini, saya baca terjemahnya saja nih ya.
Ummu Sulaim datang dari Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Maliknya Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim berkata, Ummu Salamah berkata, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam urusan al-haq. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Nah, mungkin saat itu perempuan-perempuan di zaman Rasulullah malu untuk menanyakan seperti ini kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak malu dalam urusan dalam perkara al-haq. Nah, ini mau menanyakan demikian ternyata nih. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Rasulullah SAW menjawab, ya, jika dia melihat air. Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya. Padahal yang bertanyanya Ummu Sulaim kan? Sebetulnya tuh Ummu Salamah nu jadi kaeraan nama. Ummu Salamah istrinya, istri Rasulullah. Artinya Ummu Salamah berkata, Ummu Sulaim datang menemui Nabi. Berarti di hadapannya kan saat itu ada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW, nah kemudian menanyakan demikian. Kemudian oleh Rasulullah dijawab, apakah bagi perempuan wajib mandi jika ia bermimpi? Nabi SAW menjawab, ya, jika dia melihat air. Itu jawaban halus dari Rasulullah matara jorang itu. Rasulullah nggak pernah, meskipun ini al-haq, tapi bahasanya tetap dipilih itu ya oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah bicara porno itulahnya. Ada Quran juga mencontohkan demikian. Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya. Padahal Ummu Salamah istrinya, Ummu Sulaim kalem. Ummu Sulaim kalem, beda ya mah. Kudu jelas masalah nakina karena ini urusan al-haq ini. Ya biasanya kan kalau bicara mimpi itu ya, mimpi yang wajib mandi kan laki-laki, kesannya yang demikian itu kan ya, yang mimpi kemudian sampai wajib mandi kan laki-laki. Nah, ternyata perempuan juga sama masalahnya. Apakah perempuan wajib mandi jika ia bermimpi? Tentu kan paham kan yang dimaksud bermimpi di sini, mimpi apa? Nah, Rasulullah menjawab, iya, jika dia melihat air, artinya jika sama dengan yang dialami oleh laki-laki, ya sama-sama wajib mandi. Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu bermimpi? Geningan pengalaman berarti. Ummu Salamah, wah, apa wanita juga bermimpi? Beliau menjawab, ya, celaka kamu. Teu apaleun cek Nabi teh. Beliau menjawab, ya, ini terjemah aslinya. Apa sih harus aslinya? Rasulullah sampai ini diterjemah seperti ini. Ya Rasulullah, atah talimul mar'ahnya, wahai Rasulullah, apakah perempuan juga suka bermimpi? Naam, taribat yaminuki, biasa namanya kan celaka, justru taribat yaminuki berbahagialah. Ini malah terjemah celaka, terjemah teh kumaha teh. Ini kalimat taribat yadaka itu diartikan beruntung, berbahagia. Ini diantaranya di hadis ini. Kenapa? Alasan apa seorang perempuan dinikahi? 1, karena wajahnya. 2, karena hartanya. 3, karena turunannya. 4, karena agamanya. Barang siapa yang menikahi perempuan karena agamanya, nah di dalam hadisnya teh taribat yadaka, beruntunglah. Ini malah termas celaka. Aduh kumaha teh. Pabima yusbihuha waladuha. Nah, jawaban ilmu dan diplomatis. Rasulullah tanya normatif, diplomatis, halus jawaban Rasulullah SAW.
Beliau menjawab, iya, beruntunglah kamu. Jika tidak, lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu? Ada nggak seorang anak yang mirip ibunya? Ya dari mana bahannya? Ya pasti dari ibunya, masa dari tetangganya, sok lah aneh wae. Kok mau tina domba? Yang tinung nah berarti. Nah ininya contohnya, Allah tidak malu untuk urusan al-haq. Ini kan urusan al-haq. Karena ini urusannya wajib mandi nggak? Karena kan apabila wajib mandi terus kemudian tidak mandi kan nanti tidak bisa sholat sampai kapanpun. Tidak bisa sholat kaitannya dengan kan panjang urusannya. Sholat itu kunci pembuka pintu surga. Sementara kalau belum mandi, artinya ini kan urusan al-haq. Inilah seperti ini contohnya, urusan besar berarti masalahnya. Hanya kan ini istrinya sendiri, Ummu Salamah, ternyata malu bertanya kepada Rasulullah, bertanyanya sambil bertutup muka. Oh Rasul, emang perempuan suka mimpi? Kamu belum pernah Nabi, kamu belum pernah mengalami? Iya, suka bermimpi. Kalau perempuan tidak bermimpi, dari mana nanti ada anak yang mirip ibunya? Kurang lebih demikian lahnya. Dia melebar tah dari sininya. Ragam gitu macam keburukan dari ada al-kibru di dalam hatinya itu adalah satu, sulit untuk mendapatkan ilmu. Ya sulitnya untuk mendapatkan ilmunya gitu, sulit mendapatkan ilmu itu hese gitu. Ya sulit berat gitu untuk ke arah berarti untuk ke arah keilmuan teh hese sulit aya ya, terutama ini nih yang di dalam hatinya ada al-kibru, itu yang akan menghalangi seseorang untuk ke arah keilmuan. Atau yang malu tadinya, misalnya yang kalau hal ini malu tidak ditanyakan, berarti nggak akan tahu sampai kapanpun. Ini contoh yang ini kan, andainya Ummu Sulaim tidak berani menanyakan kepada Rasulullah dan semua perempuan tidak berani, kan mereka nggak akan terbuka. Bagi mereka berarti kan tidak akan terbuka masalahnya. Dengan alasan semuanya malu itu untuk menanyakannya kepada Rasulullah. Kapan berarti akan terbuka masalahnya? Kedua, tadinya ada hadis yang menerangkan yang tidak akan mendapat dua macam orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Satu yang takabur, dua yang pemalu. Untuk urusan keilmuan, tak Ummu Sulaim wah datang ke Nabi, wah ya Allah gitu eraun gitu. Allah juga tidak malu kalau untuk urusan al-haq. Karena banyaknya di dalam ayatnya, banyaknya di dalam Al-Quran gitu ayat-ayat yang istilahnya kalau untuk dibicarakan itu tabu mungkinnya, ya tabu lah, malu, sehingga banyak orang yang tidak mau lah bicara urusan seperti itu. Tapi kan Allah banyak membicarakan hal tersebut. Ya Allah membicarakan hal-hal seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi Ummu Sulaim ada memang pinter, dari Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Allah tidak malu untuk urusan al-haq. Nah yang keduanya sulit untuk menerima al-haq. Ini benar-benar bahaya besar. Dengan dua saja ini benar-benar bahaya besar. Kalau sulit untuk menerima al-haq, nah berarti yang bertentangan dengan ayat yang tadi. Sulit untuk Islam itu masuk ke dalam dirinya, sulit untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai khuluk. Padahal wajib kan Al-Quran dijadikan khuluk yang ditanamkan di dalam hati, ditumbuhkannya, bukan hanya ditanamkan. Tanamkan di dalam hati, tumbuhkan Al-Quran itu di dalam hati. Nanti penyakit hati akan hilang semuanya dengan Al-Qurannya tumbuh subur, penyakit hati akan hilang. Padahal penyakit hati itu kan yang ini saja kan al-kibru, satu saja. Jangan semuanya satu kitab.
Seberijir penyakit hati. Jangankan semuanya, satu saja dengan hadis yang tadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, itu baru satu. Apalagi kalau ditambah dengan 10 lah gitunya, 10 penyakit hati yang sudah kita kaji, mulai dari kufur, bodoh, cinta keduniaan gitu kan, mencinta keduniaan teh ingin selalu yang terdepan gitu dalam urusan keduniaan. Yang keempat kan senang dipuji, yang kelima tidak suka dicela, yang keenam i'tiqadul bid'ah, yang ketujuh taklid, kedelapan ittibaul hawa, 9 riya, 10 ujub. Acaya di dia. Ayah di dia penting di dia. Apalagi karena sudah dikaji kan ya, penyakit hati sampai nomor 10 kan ujub yang terakhir. Apalagi kalau semuanya ada. Tapi kayak ayah di dianya penjelasannya. Karena sulit menerima ilmu, bodoh artinya tetap bodoh. Sulit menerima al-haq, jadi yang diikuti apa? Tanpa ilmu, tanpa menerima al-haq, artinya Al-Quran, Islam, Al-Quran garis miring Islam gitunya, tidak ditanamkan di dalam hati. Jadi yang ada di dalam hatinya apa? Kalau dengan al-kibru ini sulit untuk menerima ilmu, yang kedua sulit untuk menerima al-haq, artinya Al-Quran atau Islam itu ya sulit itu untuk masuk dan tertanam di dalam diri. Maka yang di dalam hati itu adalah berbagai macam penyakit hati, berarti bisa jadi seluruhnya ada sakitab da aya kabeh dina hatena. Ya, karena ilmu kan tadinya dengan ini yamna'u min istifadatil ilmi, karena ilmu sulit. Al-kibrunya itu yang ada di dalam hati itu yang menghalangi ilmu masuk ke dalam hatinya. Berarti semua penyakit hati akan ada. Kemudian yang kedua yang barusannya yang sulit menerima al-haq, berarti al-hawa yang ada. Ittibaul hawa kan itu penyakit hati kan, tadi nomor berapa itu, nomor 8. Ini nih biangnya gitunya, ini biang keladinya, ilmu sulit masuk. Iya, tanpa ilmu mau bagaimana? Sulit untuk menerima al-haq, tanpa al-haq mau bagaimana? Penyakit hati berarti yang ada di dalam hatinya, yang menjadi khuluk, yang tumbuh subur di dalam hatinya itu adalah penyakit hati. Kemudian yang ketiga yaitu mengikutinya, berarti menerima, dan yang ketiga mengikuti al-haq. Yang pertama ini keburukannya, macam-macam keburukan dari al-kibru yang ternyata ini menjadi sumber malapetaka nih. Satu ya yamna'u min istifadatil ilmi, dua yamna'u min qabulil haq, yang ketiga yamna'u minal inqiyadi lil haq. Sulit menerima ilmu, dua sulit menerima al-haq, sulit berilmu lah gitunya, sulit mendapatkan ilmu, kemudian sulit menerima al-haq, yang ketiga yaitu sulit terhalang itu untuk mengikuti al-haq. Dan di dalam Al-Quran pun ya banyak ini, karena ini ternyata memang penyakit besar gitulah ya. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan tentang al-kibrunya ataupun orangnya. Ya, ayat-ayatnya yang menerangkan tentang al-kibrunya juga tentang orangnya. Nah, akhirnya kita cari keywordnya orang yang takabur gitu di dalam Al-Quran ada berapa? Bentar nih. Kalau yang orangnya ada 3 ayat nih. Surat An-Nahl ayat 29. Kemudian Az-Zumar ayat 72. Ya, yang ketiga surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 76. Ternyata ketiganya ini dengan kata yang sama,
fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha, masuklah kalian ke pintu neraka jahanam, abadilah kalian di sana. Fala bi'sal maswal mutakabbirin, dan itu adalah seburuk-buruk tempat orang yang takabur. Yang itu surat An-Nahl 29-nya. Az-Zumar ayat 72 juga sama, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Yang ke surat Al-Mu'min juga ayatnya sama, yaitu masuklah ke dalam neraka jahanam, abadilah kalian di sana, dan itu seburuk-buruk tempat orang yang takabur. Nah, kemudian berikutnya nih, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini merujuk kepada hadis yang di sini yang dimuat di kitab ini riwayat Muslim pendeknya, tapi saya baca ada di Sunan At-Tirmidzi hadis ini yang lebih panjang nih ya. Sebentar kita cari yang lebih lengkap, lebih panjang nih. Yang di At-Tirmidzi. Nah, judulnya pun di Sunan At-Tirmidzi ini takabur gitu. Judulnya itu adalah takabur nih judulnya nih. Sumbernya gitunya atau intinya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Takabur itu ada dua. Mending baca nih hadisnya, terjemahnya saja nih ya, panjang nih hadisnya di Sunan At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'udnya, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat al-kibru meskipun hanya sebesar biji zarroh, biji sawi, atau meskipun hanya sebesar debu lah gitunya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat al-kibru meskipun hanya sebesar debu. Atau kita ulang lagi lahnya sedikitnya. Nantilah kebalikannya juga ada, kita lanjutkan dulu saja nih. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, takabur, sombong lah bahasa kitanya ya, meskipun hanya sebesar debu. Dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun hanya sebesar debu. Apa benar gitunya maksudnya itu seperti redaksinya? Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar debu. Padahal iman itu kan harus sampai bulat sempurna. Asa genah ya hadisnya ya. Asa saya itu iman lah mun kitu mah. Tuh, sebesar tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada atau terdapatnya ada iman meskipun hanya sebesar debu. Redaksinya sih demikian ya, redaksi hadisnya. Daknya aslinya mah kitu tah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Nah, yang sebaliknya la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Ya, ini sebaliknya sama, sebesar debu. Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar debu. Sampai di sana sehingga redaksi hadisnya dari Rasulullah SAW. Lanjutannya nih yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi ya. Ibnu Mas'ud berkata, kemudian seseorang berkata kepada beliau, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku ini kalau di dalam hadis Muslim orangnya Sabit bin Qais.
Ibnu Mas'ud mengatakan ada seseorang, nah ternyata itu salah seorang sahabatnya yang bernama Sabit bin Qais. Sabit bin Qais mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku ini aku menyukai jika pakaianku bagus, sandal atau sepatuku bagus. Nah, apakah itu termasuk takabur? Ya kalau ada orang yang gitunya kalau memakai pakaian gitu suka pakaian bermerek lah gitulah. Ya yang bagus ada yang bermerek atau udah ada abal-abal tanpa merek mah. Mun tanpa merek mah tinggal merek lagi lah masa bagus sih. Biasa nu kodian deh nu karena itu. Nu kodian nu mal nu halus atuh. Nah saya suka memakai pakaian yang bagus, kemudian sandal yang bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan al-kibru itu adalah, nah ini nih, batrul haq wa gomsun nas. Jadi Sabit bin Qais itu dia mengatakan, ya saya suka memakai pakaian yang bagus, yang bermerek, ya mahal lah itu pastilahnya. Saya suka kalau memakai pakaian itu pakaian yang bagus, yang bermerek, yang mahal, sepatu juga, gitulah. Lamun yang kikomaladi ya. Setahun itu ya tuh ini mau Edward Forer atau Louis etana teh. Eta pokoknya teu nyerah merek lagi bari nage. Oh mau gitu merek sendal nanti Aep Saipudin ambung. Bada yang ki malah digengaran jelema tuh. Emang tuh benang eta merek sendal ngaran eta. Dan nu itu ngaran jelema tuh. Nu eta nan saya nu Armani nu karena itu teh karena jelema. Iya tuh merek sendal Aep Saipudin. Sorry gak level lo cek saya Sabit bin Qais teh. Nah dia teman gitulah pokoknya pengaruhnya teh. Sesungguhnya aku suka berpakaian demikian. Nah Rasulullah tadinya Sabit bin Qais teh, nah apa aku kena gitu kan karena kan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hati. Tapi di dalam hatinya ada penyakit hati pan ieu teh bukan apa yang jangan dulu kepada apa yang sudah diamalkan. Di dalam hatinya ada al-kibru, mau diamalkan mau tidak ada al-kibru di dalam hati tidak akan masuk surga. Wah dengan yang itunya kemarin lahnya karena akan ada 10 hal gitu yang tidak akan bisa dimiliki oleh orang yang ada al-kibru di dalam hatinya. Yang barusannya yang 10 diantaranya kan tidak akan bisa lepas dari hasud. Orang yang di dalam hatinya ada al-kibru pasti hasud lah eta nanti. Efek sampingna komplikasi penyakit hati. Kompilasi mah kumpulan album sih. Kompilasi kolase atau pun aya nama. Nah Sabit bin Qais ini takut. Rasulullah menyabdakan demikian, apa aku kena gitu oleh al-kibru? Karena aku suka. Bisa jadi mungkin ketika dibandingkan dengan orang lain itunya Sabit bin Qais, oh saya ini memang saya suka demikian. Saya memang suka gitunya berpakaian, berpenampilan demikian. Apa saya kena gitu oleh al-kibru? Apa itu menunjukkan bahwa di dalam hati saya ada al-kibru? Ternyata akibatnya kan mengerikan. Sabit bin Qais takut tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru. Ada sebulan. Kalau saya suka makanya sepatu Louis Vuitton. Jam tangan Saitong. Jam tangan merek Saitong. Kumaha tuh kantong Hermes. Naon
Aduh, nah, apa saya termasuk yang demikian? Itu yang ditakutkan oleh Sabit bin Qais. Nah, ternyata nih Rasulullah SAW nih menjelaskan, sesungguhnya Allah menyukai keindahan. Oh, bukan artinya kalau kamu suka demikian, ya Allah memang suka. Allah malah menyukai keindahan daripada tadi gitu. Keondangan pakai kaos cap sawang cap cabe sih atuh kira-kira sepatu Titania ya keneh gitu luar keondangan gitu pakai baju di tonggong nanti nomor 7 Ronaldo Atep katanya dor dipakai keondangan sih kata cing munasabah segala rupa teh yang sesuai maknya keundangan pakai baju nomor 7 Atep di tukang teh di dia kan naon di dia teh tahu eta kopi naon lho mun kopi sahih pada kopi doif deh tambah atuh lho mun kopi sahih pada kopi doif deh di dia teh Lord Atep ayo di kemana tuh beta. Allah menyukai keindahannya. Allah menyukai keindahan. Sesungguhnya Allah menyukai keindahan. Yang dimaksud al-kibru itu adalah, nah ini dari Rasulullah, artinya ini bukan pendapat artinya ya. Bukan pendapat ulama lah gitu. Yang disebut takabur itu apa? Ini yang sesungguhnya, yaitu batrul haqqi wa ghamsun nas. Ini penyakit hati ini ya. Di dalam hati jangan dulu bicara soal apa yang sudah dilakukan, itu beda lagi masalahnya. Di dalam hatinya ada ini, yaitu menolak al-haq dan merendahkan sesama. Sebagian ahli ilmu berkata terkait tafsir hadis ini, yaitu tentang yang ini yang tadi, asa geunah pisannya ada iman sebesar debu saja tidak akan masuk neraka. Jadi iman itu sepertinya ya dengan mantuk teks yang tekstual demikian nya mantuk berarti bahasa Arab mah. Apal mantuk teh eta we nu truk-truk hayam samantuk. Aduh tahun sabaraha itu teh. Memang redaksi, apakah maksudnya itu seperti teksnya demikian? Kalau yang, jadi ada dua kan isi hadisnya, tidak akan masuk surga orang yang ada al-kibru di dalam hatinya meskipun sebesar debu. Nah kalau ini tekstual, memang seperti itulah maknanya. Nah kemudian yang kedua, tidak akan masuk neraka orang yang ada iman sebesar debu di dalam hatinya. Nah, apa cukup gitu seseorang iman sebesar debu itu untuk tidak ke neraka? Kalau menurut hadis yang lain kan ya mungkin masih ingat nih, orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka berarti masuk dulu ke neraka dan paling lama lagi. Orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang hanya memiliki iman sebesar debu. Ternyata masuk neraka dan paling lama di antara semua penghuni neraka yang dikeluarkan. Kalau yang abadi itu hanya orang kafir. Ini ada iman meskipun sebesar debu, akhirnya keluar neraka, tapi paling lama di nerakanya. Makanya hadis ini kan sepertinya bertentangan nih kalau makna atau maksud hadis ini seperti tekstualnya. Demikian. Nah, para ahli tafsir nih berkata terkaitnya penjelasan tentang hadis ini, yaitu tentang bagian yang ininya. Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun hanya sebesar debu. Maknanya tidak akan kekal, bukan tidak masuk neraka sama sekali. Tidak akan kekal di neraka, tapi kan menjadi yang paling lama terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka. Eta ge hampir kaliwat sia ku malaikat naga. Ku malaikat naga. Nu sejen mangus dikeluar-luarkeun, tanya ku Allah, aya keneh itu nu rek dikeluarkeun moal. Saya pasti cenah teu aya. Bener cenah tinggal deui. Bener tinggal deui itu. Ai sia eta sugan teh karesek.
Mana jelema sugan teh karesek. Keresek hidung geus diduruk tutung gitu sugan teh keresek hampir we tutup neraka teh karena neraka itu kalau sudah tidak akan ada lagi yang dikeluarkan tutup berarti di presto atau disebut nanti eta insya Allah kerewet ge hipu lah di presto penghuni neraka nu abadi di presto naon sebutnya teh buyatak pasti buyatak tah kafir di neraka tadi neraka itu ditutup itu semakin menambah keputusasaan semakin menambah penderitaan kafir yang dinyatakan abadi karena mereka pasti tidak akan keluar nerakanya sudah ditutup. Aya keneh mah eta mata aya keneh nu si keresek mata neraka moal ditutup ngan hampir kaliwat tanyakeun teh ka penghuni surga teh bisi itu baturan maneh lain teuing tu awuh api-api duka abdi mah lain baturanana eta makna hadis ieu teh makna hadis ini terkenal sebetulnya di kalangan umum ini hadis ini terkenal. Tapi entah memaknainya seperti apa. Nu ieu teh hadisna teh seseorang itu akan bisa memberi syafaat sih bahasa hadisna mah. Seseorang akan bisa memberi syafaat kepada sahabatnya. Mata sareangke ditanya itu baturan maneh lain. Duka ningali keresek embung aing ngejahit negara. Ada hadis yang demikian seseorang akan bisa memberi syafaat menolong sahabatnya yang di dalam neraka. Tapi jangan diartikan nanti yang sedang di neraka itu memanggil gitu andai ini kita di surga terus saya bebaturan di neraka tulungan kok jelong kali malaikat kabeh dibabukan ieu cek saya ieu mah bawa we ngeunah tidak mah keur disiksa eta mah. Bukan demikian maknanya. Abu itu ke saya, kudu awuh ke saya ditulungan. Oh, jadi saya nu ka surga paraneh ka neraka, kudu awuh ke saya. Kieu ke saya kan wani piro pokona mah yang awuh nu gratis ngeunah we. Jadi seolah-olah dirinya yang masuk surga yang lain ke neraka. Nanti saya tolong kalian di neraka. Emang mana ke surga cek kadege-keun teh. Emang mana ke surga teh. Bawa tibalik meureun teh ngomongna anu ka neraka mah. Ternyata yang dimaksud seseorang menolong sahabatnya itu adalah setelah habis masa hukumannya karena itu tidak bisa dikurangi dengan atas permintaan siapapun. Ya andai ya Allah itu sahabat saya keluarkan dia tuh bisa kamu siapa bercakap teh. Jadi jangan seolah-olah memberi jaminan nanti akan saya cari akan saya selamatkan. Tuh bisa geus ka neraka masa hukuman sesuai dengan amalnya. Ternyata yang dimaksud menolong di situ adalah setelah masa habis hukumannya, nah Allah akan memanggil penghuni surga, baturan maneh lain itu. Mana ini terakhir baru tadi, karena Rio sararea embung aing nolongan lagi era maneh sia sesebatan jeung jelema kitu nya bisa keur di dunya. Itu CS maneh lain. Hampir kaliwat tah nu iman sebesar debu. Ini lanjutkan sini lagi nih hadis yang ini nih. Maksudnya bukan tidak akan ke neraka, tapi tidak kekal di dalam neraka meskipun hanya punya iman sebesar debu. Nah ini baru tidak bertentangan dengan hadis yang tadinya yang menerangkan bahwa orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Kalau begitu kan kalau pasti tidak akan masuk neraka. Enggak sih atuh iman teh sebesar debu ge cukup. Padahal iman itu kan didorong lah iman itu supaya terus itu iman itu kan iman turun naik. Justru Rasulullah mendorong terus dorong iman itu agar naik sampai bulat sempurna gitu iman di dalam hati teh bukan hanya sebesar debu.
Nah, di sini maksudnya bukan tidak masuk neraka sama sekali, tapi maknanya adalah tidak akan kekal di dalam neraka. Dan seperti inilah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nih yang akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar debu. Kalangan tabi'in memberikan tafsiran terkait ayat ini, yaitu siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka maka engkau sesungguhnya telah menghinakannya. Maksudnya siapa yang engkau kekalkan di dalam neraka sungguh engkau telah menghinakannya, gitu. Allah menghinakan orang tersebut. Nah, terkait hadis ini yang jadi ada jam teh benernya yang stereh kiamat teh aslina ieu mah. Cek hadis kan ya taqarrabu zaman ciri kiamat teh. Jeung geus teu karasa jam teh. Rusuhan wae lain rusuhan teh kiamat ya. Padina hadisna ge kitu ya taqarrabu zaman asa karabi ieu teh rek ngeusan deui. Nah, sumbernya memang ada duanya, yaitu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW barusan. Nah, nanti berikutnya nih penjelasan tentang hadis ini lumayan panjang nih. Apa sih yang dimaksud dengan batrul haq? Tapi sampai di sini dulu lah ya, ini sudah apanya ya gitulah terakhir kiamat itu. Ya taqarrabu zaman nih, waktu berjalan sangat cepat. Nah, sumbernya hanya sumber dari Al-Kibru itu ya seperti hadis ini gitu, ada dua, yaitu batrul haqnya mengingkari, menolak al-haq, dan gomsunas merendahkan sesama. Persisnya atau penjelasannya gitulahnya di sini cukup panjang nih. Di penjelasannya yang ada di kitab ini saya tandai, saya catat nih, ada untuk batrul haq nih ada 5 nih catatan yang perlu dijelaskannya untuk untuk gumsunas. Di sini ada 4 nih yang catatan yang perlu dijelaskan, dan dua-duanya cukup panjang nih, nggak akan cukup waktunya kalau sekarang. Hanya intinya 2 sampai di sini dulu nih. Nah, inilah gitunya yang menjadi sumber dari al-haq al-kibru jadi al-haq, yaitu nya 2, batrul haq menolak kebenaran dan merendahkan sesama. Teruslah tuh 21 Tapi tadinya harus ada yang diulang gitu ya, diungkap kembali. Ini sebagai penyakit hati. Ya, jangan dulu atau belum ke apakah al-kibrunya itu batrul haq dan gomsunasnya itu diamalkan. Kalau merendahkan sesama diamalkan, bisa berupa ucapannya keluarnya, bisa dengan perbuatan yang intinya adalah merendahkan orang lain. Nah, setelah ini malah ada nanti yang lebih panjang lagi. Apa saja sih yang lebih panjang lagi? Apa saja sih yang bisa menyebabkan seseorang itu ada al-kibru atau takabur lah mungkinnya, supaya kita tidak sulit menyebutnya, yang lebih terkenal, lebih familiar al-takabur. Apa saja yang bisa menyebabkan seseorang takabur? Intinya terbagi 2, bisa urusan keagamaan. Ya, jangan dikira orang yang beragama tidak akan kena oleh takabur. Beragama, mendalami agama gitu, bahkan jangan dikira tidak bisa kena oleh takabur. Bisa dengan urusan keagamaan, keilmuan, bisa juga dengan urusan keduniaan. Jadi ada 2 intinya, bisa karena urusan keagamaan, bisa juga urusan keduniaannya. Apa yang bisa menyebabkan seseorang menjadi takabur? Urusan keagamaan juga bisa. Urusan keduniaan apalagi sih, itunya lebih besar gitu kemungkinannya seseorang takabur itu dengan urusan keduniaan.
Tahulah tanya nanti dilanjutkan lagi nih subbab yang ini berarti ini judulnya tentang syarru anwa'il kibri, macam atau ragam keburukan dari al kibru, sumbernya gitu yaitu ada dua seperti yang disabdakan Rasulullah di hadis ini, yaitu batrul haq dan gomsun nasnya, menolak, mengingkari, tidak mau menerima al haq dan merendahkan sesama.